Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kita berkisah dan bercerita. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Seorang sinden muda berusia 17 tahun, dengan suara merdu yang memikat ribuan hati, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis ketika tatapannya bertemu dengan seorang bupati karismatik. Perbedaan usia, status, dan sorotan dunia menjadi badai besar yang siap memisahkan mereka. Namun, di tepi pantai Bali, sebuah lamaran mengejutkan membuat Jawa Timur gempar, kisah cinta yang mustahil, namun begitu tulus, dimulai. Malam itu, alun-alun Tuban dipenuhi ribuan pasang mata. Lampu sorot berwarna keemasan menyorot panggung besar tempat acara budaya Jawa Timur digelar. Riuh gamelan mengalun, memanggil satu nama yang belakangan begitu populer di dunia kesenian, Niken Salindri, sinden muda berbakat asal Kediri yang baru berusia 17 tahun. Gadis itu melangkah ke panggung dengan kebaya sederhana berwarna hijau zamrud, wajahnya dihiasi rias tipis, namun pesonanya memancar lebih dari sekadar penampilan. Saat suara emasnya keluar, penonton seakan terhipnotis. Suaranya bening, melodi Jawa yang ia lantunkan menusuk ke dalam hati setiap orang. Di antara penonton, duduklah seorang pria berwibawa, mengenakan batik halus dan sorot mata tajam penuh karisma, Mas Lindra, Bupati Tuban. Usianya jauh lebih matang, wajahnya menunjukkan pengalaman, tetapi senyumnya lembut ketika mendengar suara Niken. Setiap bait tembang yang dilantunkan Niken terasa seperti percakapan rahasia antara dirinya dan hati seseorang yang jauh di kerumunan. Mas Lindra merasakan getaran aneh, sesuatu yang jarang ia rasakan meski sering berjumpa dengan banyak tokoh penting. Malam itu, suaranya seakan berbicara langsung kepadanya, tentang kesederhanaan, ketulusan, dan jiwa muda yang masih murni. Di balik senyuman dan suara indah itu, Niken menyimpan rasa gugup yang hebat. Ia tahu ada sosok penting di kursi kehormatan. Sesekali, tatapannya tak sengaja bertemu dengan mata Mas Lindra yang tak pernah lepas dari dirinya. Degupan jantungnya berpacu lebih cepat dari alunan gamelan. Ia berpikir, mengapa Bupati Tuban menatapku begitu dalam? Aku hanya sinden muda biasa. Tepuk tangan membahana saat tembang usai. Orang-orang berdiri, memberikan penghormatan atas penampilan luar biasa itu. Namun bagi Niken, sorak-sore itu memudar, yang tertinggal hanya satu tatapan yang menusuk hatinya. Mas Lindra tersenyum sambil bertepuk tangan, dan senyuman itu membuat wajah Niken memanas, pipinya bersemu merah. Dalam hati Mas Lindra, perasaan aneh itu mulai tumbuh. Ia terbiasa dihormati dan disegani, tapi malam itu ia justru merasa kagum pada seorang gadis muda yang dengan suaranya bisa meruntuhkan tembok dingin di hatinya. Ia berbisik pelan, seolah hanya dirinya sendiri yang mendengar, anak ini, bukan sembarangan. Suaranya merasuk, hatinya murni. Aku ingin mengenalnya lebih dekat. Malam itu berakhir dengan riuh sorak dan gemerlap kembang api di langit Tuban. Namun, di balik pesta budaya tersebut, sebuah cerita baru diam-diam dimulai. Tatapan pertama di panggung itu menjadi pintu menuju perjalanan panjang, perjalanan cinta yang kelak akan mengguncang Jawa Timur dan menorehkan kisah yang tak terlupakan. Setelah suara tepuk tangan reda dan keramaian perlahan beralih ke acara berikutnya, Niken berjalan menunduk ke belakang panggung. Nafasnya masih terengah karena gugup, bukan karena nyanyian barusan, melainkan karena tatapan seorang pria yang terus terbayang. Ia berusaha menenangkan diri, meletakkan selendang hijau zamrudnya di kursi, namun bayangan wajah Mas Lindra tidak bisa ia hapuskan. Mengapa aku merasa seperti sedang diperhatikan sepanjang malam? Pikirnya, sambil menggenggam dadanya yang masih berdebar. Di lorong belakang panggung yang temaram, langkah-langkah berat terdengar mendekat. Para kru sontak menunduk memberi hormat, dan Niken terperanjat saat melihat siapa yang datang, Mas Lindra sendiri, sang Bupati Tuban. Dengan wibawa yang sulit ditandingi, beliau mendekat, namun tatapannya lembut, berbeda dari sosok pejabat yang biasanya hanya ia lihat dari kejauhan. Suaramu, sungguh luar biasa, Nak Niken. Kau bukan hanya bernyanyi, kau bercerita dengan hatimu, ucapnya, membuat tubuh Niken kaku bagai patung. Niken menunduk, pipinya panas tersipu. Matur nuwun,
Pak Bupati, saya hanya mencoba yang terbaik, jawabnya lirih. Ia ingin menjaga jarak, menyadari betul siapa dirinya, hanya sinden muda dari Kediri, anak gadis biasa. Tapi kehadiran Mas Lindra begitu dekat membuatnya merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan, ada penghargaan tulus, bukan sekadar basa-basi dari seorang pejabat. Mas Lindra tersenyum, lalu menunduk sedikit agar sejajar dengan wajah Niken yang menunduk. Kau tahu, Niken, tidak semua orang bisa menyentuh hati dengan suara. Banyak yang pandai bernyanyi, tapi hanya sedikit yang bisa membuat orang merasakan. Kau termasuk yang sedikit itu. Kalimatnya seperti alunan gamelan yang menenangkan, namun sekaligus membuat hati Niken makin bergetar. Sejenak keheningan menyelimuti, hanya terdengar desau angin malam yang masuk dari celah panggung. Niken menatap sekilas ke arah Mas Lindra, lalu buru-buru menunduk lagi. Mengapa kata-kata itu terdengar begitu hangat? Mengapa beliau berbicara seolah mengenalku sejak lama? Batinnya, ia sadar, dunia yang memisahkan mereka amat jauh, dirinya gadis muda yang baru menapak jalan, sedangkan Mas Lindra seorang bupati yang dihormati. Namun justru jarak itulah yang membuat suasana terasa misterius. Mas Lindra melangkah mundur selangkah, seolah memberi ruang. Namun sebelum pergi, ia menambahkan dengan nada tenang namun penuh makna, Niken, jangan pernah takut bersinar. Suaramu adalah anugerah, dan aku ingin dunia mengenalmu lebih luas. Jika suatu saat kau merasa sendiri dalam perjalanan ini, ingatlah, ada aku yang siap mendengarkan. Setelah itu, ia berbalik dan meninggalkan lorong panggung, menyisakan wangi parfum halus yang menempel di udara. Niken terdiam, berdiri mematung di tempatnya. Hatinya campur aduk, antara kagum, bingung, dan takut. Baru pertama kali dalam hidupnya ada sosok sebesar itu berbicara begitu lembut kepadanya. Ia menggenggam selendangnya erat-erat, seolah ingin meyakinkan diri bahwa yang barusan terjadi bukan sekadar mimpi. Malam itu, rahasia kecil terbentuk, rahasia sebuah perasaan yang perlahan tumbuh, dimulai dari tatapan, lalu kini dari kata-kata yang takkan mudah ia lupakan. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang membingungkan bagi Niken. Sejak malam di alun-alun Tuban itu, kata-kata Mas Lindra terngiang-ngiang di telinganya. Ia tak pernah menyangka seorang bupati bisa berbicara dengan begitu hangat padanya. Setiap kali ia berlatih tembang di rumah, bayangan tatapan dan suara lembut itu kembali muncul, membuat dirinya sering terhenti, termenung, lalu tersenyum sendiri tanpa sadar. Mengapa aku jadi seperti ini? Gumamnya lirih. Di sisi lain, Mas Lindra pun tak bisa melupakan pertemuan singkat itu. Di tengah rapat-rapat pemerintahan yang penuh ketegangan, tiba-tiba wajah seorang gadis muda muncul dalam pikirannya, mengusik konsentrasinya. Suara sinden itu, yang sederhana namun murni, bagaikan aliran sungai jernih yang menyejukkan hatinya. Ia tahu banyak orang akan menilai, banyak pula yang akan bertanya-tanya. Tapi bagi Lindra, rasa kagum itu terlalu kuat untuk diabaikan. Kesempatan untuk bertemu lagi datang ketika sebuah acara budaya diadakan di pendopo kabupaten. Niken kembali diundang untuk mengisi acara. Awalnya ia ragu, hatinya diliputi ketakutan, apakah aku pantas berada di sana lagi? Apakah beliau akan memperhatikanku seperti dulu? Namun dorongan keluarga dan rekan-rekan membuatnya berani. Malam itu, dengan kebaya merah sederhana, Niken berdiri di panggung pendopo, dan sekali lagi, tatapan Mas Lindra menyambutnya dari kursi kehormatan. Usai pertunjukan, Mas Lindra sengaja menyapa Niken di ruang belakang. Tidak banyak kata yang ia ucapkan, hanya senyum dan beberapa kalimat sederhana, suaramu makin indah, Niken. Teruslah berlatih, aku percaya kau akan jadi bintang. Tapi bagi Niken, kalimat itu lebih dari sekadar motivasi. Rasanya seperti ada energi yang menyalakan semangat dalam dirinya, membuatnya yakin bahwa ia tidak berjalan sendirian. Kedekatan kecil itu mulai menjadi perbincangan. Beberapa penonton yang jeli memotret interaksi mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Wah, Bupati Tuban dekat dengan sinden muda Kediri. Tulis seseorang di kolom komentar. Foto senyum Mas Lindra pada Niken, yang tampak begitu tulus, membuat jagat maya ramai. Ada yang kagum, ada pula yang mulai merasa iri. Namun Niken sendiri belum berani membaca komentar itu, takut hatinya terluka. Di balik senyum hangat yang ia tunjukkan di depan publik, Niken menyimpan kegelisahan.
Ia masih sangat muda, jalannya masih panjang, dan kini sorotan publik mulai mengarah padanya. Sementara itu, Lindra tak pernah mundur sedikit pun. Ia tetap memberi perhatian kecil, mengirim pesan lewat orang kepercayaannya, menitipkan bunga seusai pentas, hingga sekadar ucapan selamat ulang tahun yang membuat hati Niken bergetar. Langkah-langkah kecil itu menjadi jembatan halus antara mereka. Namun, di balik semua itu, ada tanda tanya besar di hati Niken, apakah ini hanya sekadar kekaguman sesaat dari seorang pria berkuasa? Ataukah benar-benar sebuah perasaan yang tulus? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, meski setiap kali ia menatap mata Mas Lindra, ia merasa ada sesuatu yang tak bisa dipalsukan, kehangatan yang menolak untuk diabaikan. Dan tanpa mereka sadari, benih cinta itu mulai tumbuh, perlahan namun pasti, di tengah riuhnya dunia yang mengawasi. Beberapa hari setelah penampilan Niken di pendopo kabupaten, media sosial mendadak penuh dengan foto dan video singkat. Potongan gambar ketika Mas Lindra tersenyum pada Niken di belakang panggung menyebar cepat. Bupati Tuban dan sinden muda yang cantik, apakah ada cerita di balik ini? Begitu salah satu judul artikel daring yang dibagikan ratusan kali. Dunia maya seakan terbakar, riuh dengan dugaan-dugaan yang semakin liar. Komentar demi komentar bermunculan. Sebagian besar memuji, menganggap kedekatan itu sebagai perpaduan indah antara pejabat berwibawa dan seniman muda berbakat. Namun, tidak sedikit pula yang sinis, dia kan masih remaja, pantaskah seorang bupati mendekatinya? Dan ada pula yang iri, merasa bahwa Niken hanyalah gadis beruntung yang tiba-tiba mendapat perhatian istimewa. Bagi Niken, komentar-komentar itu bagaikan ombak yang mengguncang hatinya. Niken duduk termenung di kamarnya, memandangi layar ponselnya yang penuh notifikasi. Setiap kata-kata pedas yang ia baca seakan menusuk jiwanya. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Ia bertanya dalam hati, apa aku melakukan kesalahan? Apa aku pantas berada di dekat beliau? Aku hanya ingin bernyanyi, bukan jadi bahan gosip orang. Perasaan takut dan bimbang merayap, menutupi kebahagiaan kecil yang sempat ia rasakan. Sementara itu, di ruang kerjanya, Mas Lindra justru memandang semua kegaduhan itu dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu resiko kedekatannya dengan Niken akan menjadi buah bibir. Namun ia juga tahu, perasaannya bukan sekadar kagum. Cinta dan sayang tidak memandang usia, bisiknya pada diri sendiri sambil menatap foto Niken di layar ponsel yang baru saja dikirimkan seorang stafnya. Baginya, badai komentar hanyalah ujian awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun, tak bisa dipungkiri, riuhnya dunia maya mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari Niken. Beberapa teman sekolahnya mulai berbisik-bisik, sebagian menjauh, sebagian lain memandang iri. Gadis muda itu merasa terasing, padahal ia hanya ingin menjalani hidup sederhana. Di tengah kepanikan itu, satu hal yang membuatnya bertahan hanyalah keyakinan bahwa Mas Lindra melihat dirinya bukan sebagai objek gosip, melainkan sebagai pribadi yang berharga. Suatu malam, Niken menerima pesan dari orang kepercayaan Mas Lindra. Jangan goyah, Niken. Pak Bupati percaya padamu. Beliau ingin kau terus berkarya, jangan berhenti karena suara orang lain. Pesan itu sederhana, namun begitu menguatkan. Air mata yang tadinya jatuh karena luka, kini berubah menjadi air mata haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar berdiri di sisinya, bahkan saat dunia seolah menentangnya. Di luar sana, gosip terus bergulir, namun di dalam hati Niken, sebuah keyakinan mulai tumbuh. Ia mulai percaya bahwa pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan takdir. Meski badai komentar belum reda, benih cinta yang mereka pupuk diam-diam mulai bersemi lebih kuat, siap menghadapi riuh dunia yang semakin menggila. Dan dari sinilah, kisah mereka memasuki babak baru yang lebih besar dan lebih berani. Setelah riuh dunia maya yang tak kunjung mereda, Mas Lindra memutuskan membawa Niken ke sebuah acara budaya di Bali. Ia ingin memberinya ruang untuk bernapas, jauh dari sorotan keras masyarakat Jawa Timur. Saat pesawat mendarat, Niken menatap jendela dengan hati berdebar. Pulau Dewata menyambutnya dengan hamparan pantai dan langit senja yang memerah, seolah alam pun tahu ada kisah besar yang akan dimulai. Sepanjang perjalanan, Niken berusaha menenangkan hatinya. Ia masih dihantui komentar miring yang menyerangnya, tetapi keberadaan Mas Lindra di sampingnya membuat semuanya terasa lebih ringan.
Kau tak perlu takut, Niken, ucap Lindra pelan sambil menatapnya di kursi mobil. Kadang dunia memang bising, tapi di balik bising itu ada ruang tenang, ruang untuk kita berdua. Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam hatinya, membuat pipinya merona tanpa ia sadari. Malam itu, setelah acara resmi usai, Mas Lindra mengajak Niken berjalan di tepi pantai. Bulan menggantung tinggi, memantulkan sinarnya di permukaan ombak yang berkejaran. Pasir dingin terasa di kaki Niken, dan desok angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Mereka berjalan berdua dalam diam, hanya suara ombak yang menjadi musik pengiring. Bagi Niken, suasana itu terasa seperti dongeng, ia tak pernah membayangkan akan berada di samping seorang bupati di tempat seindah ini. Tiba-tiba, Mas Lindra berhenti dan menatap laut yang berkilauan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik menghadap Niken. Tatapannya tajam, namun penuh kehangatan. Niken, katanya dengan suara bergetar, cinta dan sayang tidak memandang usia. Aku tahu aku jauh lebih tua darimu, tapi hatiku tak bisa berdusta. Setiap kali kau bernyanyi, aku merasa hidup kembali. Aku ingin kau tahu, aku mencintaimu. Niken terdiam, jantungnya berdentum keras seolah hendak pecah. Kata-kata itu begitu tulus, begitu mendalam. Ia menatap wajah Mas Lindra yang penuh kesungguhan, dan untuk sesaat, dunia di sekelilingnya menghilang. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya dengan suara lirih, air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa kecil di hadapan perasaan besar yang tiba-tiba ditumpahkan kepadanya. Mas Lindra melangkah lebih dekat, mengambil tangan Niken dengan lembut. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa cintaku padamu bukan main-main. Aku ingin menjaga, mendampingi, dan melihatmu tumbuh menjadi bintang yang bersinar. Jika kau izinkan, biarkan aku menjadi orang yang berdiri di sisimu, selamanya. Kata-kata itu meluncur seperti sumpah yang keluar dari dasar jiwa. Di bawah cahaya bulan, Niken hanya bisa menangis, bukan karena takut, melainkan karena hatinya diguncang oleh ketulusan yang tak pernah ia duga. Ombak terus berdebur, seakan ikut menyaksikan lahirnya sebuah rahasia cinta di tepi pantai Bali. Malam itu, sebuah ikatan terjalin, bukan sekadar antara seorang bupati dan sinden muda, melainkan dua hati yang berani melawan jarak, usia, dan dunia yang terus menghakimi. Keesokan harinya, Bali masih sunyi ketika matahari baru saja naik dari ufuk timur. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang pengunjung pantai yang tanpa sengaja melihat momen Mas Lindra memegang tangan Niken malam sebelumnya, diam-diam merekamnya. Video itu, meski hanya berdurasi singkat, langsung menyebar di media sosial. Dalam hitungan jam, jagat maya dipenuhi judul-judul sensasional, Bupati Tuban melamar sinden muda di pantai Bali. Berita itu meledak bagaikan petir di siang bolong. Dari Tuban hingga Kediri, dari Surabaya hingga Malang, semua orang memperbincangkan hal yang sama. Media televisi lokal ikut menyoroti, sementara portal berita nasional menjadikannya headline utama. Jawa Timur gempar. Nama Niken Salindri, yang sebelumnya dikenal hanya di kalangan pecinta seni tradisional, kini menjadi buah bibir seantero negeri. Di rumahnya di Kediri, keluarga Niken kebingungan. Telepon berdering tanpa henti, wartawan berdatangan, dan tetangga-tetangga sibuk berbisik di depan rumah. Niken sendiri hanya bisa duduk terdiam di kamarnya, menggenggam ponsel yang dipenuhi ribuan notifikasi. Matanya berkaca-kaca membaca komentar yang saling bertentangan, ada yang mendoakan, ada pula yang mencibir. Apakah aku siap dengan semua ini? Tanyanya pada diri sendiri. Sementara itu, di kantor pemerintahan Tuban, suasana tak kalah heboh. Beberapa staf cemas dengan dampak politik yang mungkin terjadi. Namun Mas Lindra tetap tenang. Ia memanggil seluruh tim dekatnya dan berkata dengan suara tegas, "Aku tidak akan mundur hanya karena ocehan orang. Aku mencintai Niken, dan itu bukan hal yang perlu aku sembunyikan." Sikapnya yang tegas membuat banyak orang terdiam, meski tak semuanya setuju. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Para pendukung Lindra dan Niken membuat tagar-tagar cinta tak memandang usia yang menjadi trending. Di sisi lain, para pengkritik gencar menuliskan komentar pedas, mempertanyakan moral dan pantas tidaknya hubungan tersebut.
Riuh itu semakin tak terbendung, membuat nama mereka berdua seakan terjerat dalam pusaran badai yang tak kunjung reda. Niken yang masih sangat muda merasa hampir terhimpit oleh tekanan itu. Namun, di tengah air mata dan kebingungannya, sebuah pesan singkat dari Mas Lindra masuk ke ponselnya, "Jangan takut, Niken. Dunia boleh menertawakan kita, tapi aku akan selalu berdiri di sisimu. Percayalah, badai ini akan kita lewati bersama." Kata-kata itu membuat dadanya hangat, seolah ada pelindung yang tak terlihat menguatkan dirinya. Hari itu, meski Jawa Timur gempar dan masyarakat terbelah antara pro dan kontra, benih cinta yang lahir di tepi pantai Bali semakin kokoh. Justru badai yang datang membuat keduanya semakin yakin, cinta ini bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan keputusan besar yang akan mereka perjuangkan, meski dunia terus berusaha memisahkan. Sejak kabar lamaran di Bali merebak, hidup Niken berubah drastis. Jika dulu ia hanya dikenal di panggung kesenian, kini hampir setiap langkahnya menjadi sorotan. Wartawan mengepung rumahnya, kamera mengarah padanya bahkan saat ia keluar sekadar membeli kebutuhan sehari-hari. Tekanan itu membuat Niken merasa terkurung dalam penjara yang tak terlihat. Ia menangis hampir setiap malam, merindukan kehidupan sederhana yang perlahan lenyap. Keluarga Niken pun ikut merasakan guncangan. Ibunya sering mendengar cibiran tetangga, sementara ayahnya ditekan berbagai pihak agar membatasi langkah anaknya. "Kamu masih terlalu muda, Nduk, sanggupkah menghadapi semua ini?" tanya ibunya suatu malam, sambil menggenggam tangan Niken. Gadis itu hanya bisa terisak, tak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia tahu cinta Mas Lindra tulus, namun dunia seolah tak memberi mereka ruang untuk bernapas. Di sisi lain, Mas Lindra juga menghadapi badai serupa. Lawan politiknya mulai menggunakan isu cintanya dengan Niken sebagai bahan serangan. Beberapa kolega menasihati agar ia menjauh demi menjaga citra. Namun, pria itu berdiri teguh. "Cinta bukan untuk dipertaruhkan demi kepentingan politik," tegasnya dalam sebuah rapat. Ketegasannya membuat banyak orang terperangah, sekaligus menambah keyakinan Niken bahwa ia bukan hanya lelaki berkuasa, melainkan sosok yang benar-benar setia. Meski begitu, keraguan tetap menyelinap di hati Niken. Malam-malam sunyi ia habiskan dengan menatap layar ponsel, membaca ribuan komentar yang sebagian besar penuh hinaan. "Apa aku merusak nama baik beliau? Apa aku menjadi beban?" Pertanyaan itu terus menghantui. Dalam keheningan, ia kadang berharap bisa kembali ke masa lalu, menjadi gadis biasa yang hanya dikenal karena suaranya, bukan karena cintanya. Namun setiap kali ia mulai goyah, Mas Lindra selalu hadir dengan caranya. Ia menelpon Niken, berbicara lembut, menguatkannya dengan kalimat-kalimat sederhana, "Aku tidak memilihmu karena dunia, Niken. Aku memilihmu karena hatiku. Jangan biarkan mereka merampas kebahagiaan kita." Kata-kata itu seperti pelita di tengah gelap, membuat gadis itu menemukan sedikit cahaya untuk bertahan. Kesetiaan Lindra juga terbukti ketika ia datang langsung ke rumah keluarga Niken. Di hadapan ayah dan ibunya, ia berkata dengan lantang, "Saya serius pada putri panjenengan. Ini bukan main-main. Apapun yang orang katakan, saya akan menjaganya." Ucapan itu membuat keluarga Niken terharu, meski tetap ada kekhawatiran besar. Namun kejujuran yang terpancar dari mata Lindra tak bisa mereka sangkal. Badai memang belum reda, namun perlahan Niken belajar satu hal, cinta yang tulus tidak hanya terlihat dalam kata-kata manis, melainkan dalam keberanian menghadapi dunia bersama. Meski ombak terus mengguncang, kesetiaan Lindra membuatnya yakin bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Niken berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan mundur. Jika ini takdirku, aku akan menjalaninya bersamanya." Hari yang dinantikan tiba. Sebuah acara budaya besar digelar di Tuban, dengan ribuan masyarakat memadati alun-alun. Semua mata tertuju pada panggung megah, di mana Niken berdiri anggun dengan kebaya putih sederhana, sementara Mas Lindra duduk di kursi kehormatan. Malam itu bukan sekadar pertunjukan, melainkan momen penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan mundur. Gamelan mulai mengalun, dan suara Niken terdengar lembut namun penuh tenaga. Tembang yang ia bawakan kali ini berbeda, syairnya syarat makna, tentang kesetiaan dan keberanian melawan badai. Setiap bait terasa seperti curahan hatinya sendiri, membuat ribuan orang terdiam. Beberapa bahkan meneteskan air mata,
merasakan kejujuran yang terpancar dari suara sinden muda itu. Di antara kerumunan, tatapan Mas Lindra tak pernah lepas dari Niken. Senyum bangga menghiasi wajahnya, seakan ingin berkata kepada seluruh dunia, inilah wanita pilihanku. Meski sorotan dan bisikan masih mengiringi, ia berdiri teguh. Setelah tembang usai, ia berdiri dan melangkah naik ke panggung, membuat suasana mendadak riuh. Tanpa ragu, Mas Lindra menggenggam tangan Niken di depan ribuan pasang mata. Hari ini, di hadapan rakyat Tuban dan orang-orang yang menyaksikan, aku ingin berkata, aku tidak hanya mencintai suaranya, tapi juga jiwanya. Aku memilih Niken, bukan karena usia, bukan karena status, tapi karena takdir telah mempertemukan kami, ucapnya lantang. Riuh tepuk tangan bercampur sorakan memenuhi udara malam. Niken gemetar, air matanya jatuh tak tertahan. Ia menatap Lindra, melihat keteguhan yang tak pernah goyah. Dalam hatinya, semua keraguan lenyap. Dunia boleh mencibir, usia boleh jauh berbeda, tapi cinta yang ia rasakan malam itu lebih besar dari semua batasan. Dengan suara bergetar, ia menjawab lirih namun tegas, aku percaya padamu, Mas, aku akan berjalan bersamamu. Kerumunan mendadak pecah. Ada yang bersorak gembira, ada pula yang masih berbisik-bisik penuh tanda tanya. Namun, satu hal jelas, cinta mereka bukan lagi rahasia, melainkan janji yang diumumkan kepada dunia. Senyum Niken dan Lindra berdampingan di panggung menjadi simbol bahwa cinta sejati berani menantang segala aral dan penghakiman. Malam itu, langit Tuban dihiasi kembang api. Suara gamelan dan sorak penonton berpadu menjadi satu, menyaksikan sebuah kisah yang akan dikenang lama, kisah tentang sinden muda yang berani mencinta, dan seorang bupati yang menolak tunduk pada aturan dunia. Antara cinta dan takdir, mereka memilih untuk berdiri bersama, meski jalan ke depan penuh duri. Dan begitulah, perjalanan cinta mereka baru saja dimulai. Dan begitulah akhir kisah cinta Niken Salindri dan Mas Lindra, sebuah perjalanan yang penuh badai, air mata, namun juga keberanian untuk melawan dunia. Dari tatapan pertama di panggung seni, hingga lamaran mengejutkan di tepi pantai Bali, mereka membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batas usia maupun status. Namun ingatlah, sahabat, kisah ini hanyalah fiksi semata. Semua tokoh, peristiwa, dan alur cerita dibuat hanya untuk hiburan, tidak bermaksud menggambarkan kenyataan atau kehidupan pribadi seseorang. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita fiksi dramatis lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Cerita ini sepenuhnya fiktif. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.